Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel DR Entertainment. Guys, sorry. Ini program pertama gua sih. Di program ini namanya Adang Hitam. Lu pada tahu nggak Adang Hitam apa? Coba tebak. Di komen, coba tebak aja. Bahasa mana, terus artinya apa? Gua kasih 3 detik. 1, 2, 3. Oke, Adang Hitam itu artinya dari kata gadang. Gadang itu artinya besar, gede, dan hitam itu ya tahulah sendiri, hitam itu hitam ya, kayak muka saya nih hitam. Ya, seperti yang lu pada lihat nih, di background gua ada medali. Medali ini nih gua bikin nih. Enggak deh, canda. Medali ini gua dapat karena gua adalah atlet karate. Asik. Gue adalah atlet karate, dan di kesempatan kali ini gue mau ceritain tentang gimana gue bisa sampai karate, dari umur berapa gue karate, dan sampai apa ya, tanding di mana aja, latihannya gimana. Oke, pertama dulu, gue mulai latihan karate itu umur 7 tahun kalau nggak salah, apa 8 tahun ya, kelas 3 SD lah pokoknya. Dan lu tahu gue terinspirasi dari apa bisa pilih karate? Kenapa nggak selain karena gue mau jadi Son Goku Dragon Ball. Gue suka banget anime, jadi anime-anime yang gue tonton itu rata-rata kebanyakan tentang olahraga, tentang action gitu lah. Nah di kelas 3 ini, umur gue 8 tahun, gue terinspirasi banget sama Son Goku ya. Nah makanya gue pilih karate. Kalau gue karate itu di Balai Rakyat namanya, di Jakarta Selatan, Pasar Minggu. Nah sekarang udah bagus banget tuh, jadi GOR lah, gelanggang olahraga remaja Pasar Minggu. Nah di sana lah gue latihan sampai sabuk putih sampai sabuk hitam. Di selama gue sabuk putih sama sabuk hitam ini di Pasar Minggu ini, ranting Pasar Minggu, itu banyak banget kejadiannya, suka duka. Karena kenapa ya, kalau karate ini sih gue bilang adalah olahraga yang sangat monoton sekali. Kenapa monoton? Karena di setiap latihan lu belajar kihon, belajar kata, belajar kumite, dan itu gerakannya sama aja. Oke. Tadi kan gue udah cerita, gue terinspirasi dari anime mana, karena gue suka anime kan, gue bilang tadi. Nah sekarang gue bakal ceritain kehidupan karate gue dari awal sampai nggak akhir-akhir banget dah sekarang, tapi gue masih mau aktif di karate. Sorry kalau misalnya belum rapi banget nih YouTube kami ya di DR Entertainment. Jangan lupa di subscribe, bantu kita. Oke. Yang tadi gue bilang, gue karate itu dari umur 8 tahun, kelas 3 SD. Bayangin, kelas 3 SD gue udah punya tanggung jawab buat latihan. Biasanya kan anak-anak lain ya, kalau misalnya punya kemauan, keinginan mau ikut ekskul apa, biasanya mereka nggak akan menjadikan itu tanggung jawab. Kenapa? Karena ya umur 8 tahun itu masa-masa bermain gitu. Kalau gua difokusin sama orang tua gua, lu udah pilih apa nih? Tanggung jawab ya sama pilihan lu. Gua pilih karate, udah tanggung jawab sama pilihan lu gitu. Nah jadilah gua latihan dan mainnya kurang coy. Enggak sih, main nggak kurang, tapi di saat lagi seru main nih, nanti diingetin nih sama bokap, ayo latihan gitu. Gua itu latihan dulu hari Selasa, Kamis, Minggu. Nah itu kalau di ranting Pasar Minggu. Nih gue mau kasih tahu dari sabuk putih. Gue inget banget nama senpai gue itu adalah Senpai Jack. Keren ya namanya. Nah Senpai Jack ini yang ngajarin gue kihon, dasar, terus kata, sampai gue sabuk hitam lah, masih dia juga yang ngelatih. Senpai Jack orangnya sama anak didiknya tuh, atau kohai-kohainya. Kohai itu adalah murid yang dilatih oleh senpai dan sensei. Senpai ini yang senpai gitu, bukan. Senpai itu adalah kakak nih, kakak di angkatan bisa. Terus sensei itu adalah guru ya, 3, gue kasih tahu 3. Ada dulu pelatih gua, nanti habis di tempat latihan di GOR Pasar Minggu, nanti gua pindah. Oke, jadi kalau di karate itu untuk naik sabuknya itu 6 bulan. 6 bulan latihan dulu, kihon, kata, hafalin, kumite, nanti pas tanding. Itu di 3 bulan sebelum ujian, kalau salah ada gasuku. Betul. Gasuku itu adalah latihan gabungan, gasuku. Jadi kita berkumpul di suatu tempat untuk latihan yang lebih serius. Di sana
capek coy latihannya kalau udah suku dari pagi sampai 12 aja tuh masih latihan dijemur gitu. Ini makanya nih hasilnya nih. Makanya nama gue Adang Hitam. Sebentar, ada tukang roti. Nah, pas gue masuk itu kelas 3 SD ya, tadi umur 8 tahun, itu karate tuh masih jadi seni bela diri loh. Belum olahraga yang pure olahraga, masih seni bela diri. Bahkan gue pasti senpai sensei yang nonton video ini juga tahu dulu kalau kumite itu kita pakai hand protector juga sih, sarung tangan namanya, karena nggak protek banget tuh sarung tangan, soalnya tipis banget, busa. Nah itu busa tuh kalau kita tekan kan tipis ya, ini kan nih di jari tengah kita ini kalau di kepal ini kan nongol nih, kalau dipukul, nah sakit. Sakit banget. Dan pas gak suku gue juga pernah sama teman-teman gue juga push up di lapangan tenis yang banyak batunya tuh, banyak batu, kita disuruh push up sama senpai kita di kepal, ini kerikil semua nih, nempel nih pas push up nih, sakit, parah sakitnya sih. Oke. Gua runutin dulu ya perjalanan karir gua. Perjalanan gua di karate. Jadi tadi udah ya, gua ulang-ulang lagi nih jadinya nih. Gua latihan di pasar Minggu sampai sabuk hitam, dari putih sampai hitam, dan gua habis itu pindah coy, kelas 3 SMP kalau nggak salah gua pindah. Itu juga karena adik gua sih sebenarnya. Adik gua tuh kan atlet ya, lebih jago dari gua dulu sampai sekarang kayaknya. Jadi dia tuh di pasar Minggu dulu udah jadi atlet, emang karirnya menteng. Jadi gua belum apa-apain, belum pergi tanding kemana-mana, paling tanding di Gasuku aja lawan-lawan Supranting, yang sama lah kualitasnya gitu. Nah dari gua udah main Mendagri sih, Mendagri nggak? Menteri Dalam Negeri. Jadi Menteri Dalam Negeri itu mengadakan suatu pertandingan setiap tahunnya dulu. Nah itu di semua daerah, enggak sih, di pindah-pindah tempatnya. Nah gue ikut di Bandung dulu. Bayangin, lebih jago dari gua, udah ikut tanding Mendagri, pasti tahu yang atlet-atlet karate. Nah gua pas 3 SMP itu pindah karena bokap gua tahu ada dojo, dan gua pindah 3 SMP ke dojo lain. Kenapa? Karena gue udah menimba ilmu di ranting pasar Minggu dari sabuk putih sampai sabuk hitam. Gue udah dapet basicnya dan gue dapat pengalamannya. Jadi gue juga mau tanding sama kayak adik gue. Adik gue pindah ke dojo 313 namanya. Tahu pasti tahu ya, di dojo 313, dan gue ikut di dojo 313 itu. Latihannya mantep coy. Latihannya cuma dari jam 5 sampai jam 6, 1 jam ya. Tapi lu nggak istirahat. Istirahat lu tuh cuma tarik napas 10 detik tiap gerakan. Tarik napas 10 detik, lu latihan lagi. Tarik napas lagi 10 detik, lu latihan lagi. Gitu aja terus. Nggak ada minum, nggak ada istirahat, duduk gitu, santai, nggak ada. Gitu. Dan gua kaget pertama kali. Nyesel gue diajak, tapi nggak nyesel sih gue, karena dari dojo 313 itu gue belajar teknik, belajar ya cara-cara, gue kan kumite ya, jadi gue harus tahu cara-cara ngambil poin, strateginya gimana, kalau poin lu udah banyak lu ngapain, kalau poin lu ketinggalan lu ngapain gitu. Nah itu gue belajar di dojo 313, dan di dojo 313 ini gue mulai sering tanding, dari tanding Gubernur Cup, tanding apa lagi ya, dulu ada Siwo, namanya Siwo, itu yang adain itu PWI ya, Persatuan Wartawan Indonesia. Tuh ada Siwo, terus apa lagi ya, Kejurda ya, kejuaraan daerah itu namanya Porda, bukan olahraga daerah, itu gue juga ikut. Ya udah mulai sering lah gue tanding di pas udah di dojo 313 ini gitu. Nih gue ceritain cerita lucu nih pas gue tanding latihan di dojo 313. Jadi gue punya pelatih tuh yang wah strong banget dah, udah strong, udah lagi ya, tertib ya, bukan tertib sih, disiplin, benar itu bu produser tuh yang bilang disiplin, tertib, disiplin, keras. Kok tertib? Pernah ya suatu hari entah kenapa ya kita disuruh baris gitu. Nah kita baris tuh kan, ada posisi kumite tuh, ada 4 pasang, bener 4 pasang. Nah, pelatih gua karena dia keras ya, tau gak lo dia nyuruh ngapain? Kita hadap-hadapan ya, saling pukul muka. Pukul muka coy, beneran pakai hand protector ya, kenceng tapi mukulnya, dihitung sama dia. Kan kita bukan sosok kuat ya, kumite, pukul muka mah nggak apa-apa, tapi ini kita nggak boleh gerak
nggak boleh kanan kiri gitu. Temen kita pukul muka kita, muka gue ya, 1 kali, wah nggak apa-apa. 2 kali, pukul lagi sini sakit. Pas ketiga kali, temen gue ada pintar banget nih dia nih. Dia penyelamat kita semua. Namanya Gibran. Gibran, gimana lu, sehat? Jadi pas pukulan ketiga nih, si Gibran ini dia udah begini-begini, pusing dia, aduh pusing banget. Dan abis itu berhenti udah. Pelatih gue memberhentikan pekerjaan itu, apa sih, latihan itu. Tuh. Oh iya, gue belum kenalin ya nama pelatih gue siapa. Namanya Sensei Arthur. Yang dilatih dia jadi semuanya. Beneran? Enggak doang kayaknya nggak jadi. Enggak jadi. Kenapa? Karena gue terima benefitnya setelah latihan. Setelah gue latihan bertahun-tahun. Namanya Sensei Arthur Nainggolan. Oh, Sensei. Oh iya, tadi gue kan udah sebutin pertandingan ya. Ada si Wo, ada Gubernur Cup, ada Mendagri dan lain-lain. Gue mau tambahin, gue juga dulu pernah main Bulungan Cup. Tahu Bulungan Cup yang diselenggarakan oleh SMA 70. Terus pernah apa lagi ya, Kejurnas Inkai. Oh iya bener, gue belum ini ya ngenalin perguruan gua itu adalah Inkai, Institut Karate Do Indonesia, disingkat Inkai. Oke, ada kejadian juga. Jadi kita kan tiap tahun ada kelas meeting ya, tiap akhir-akhir semester tuh, semester genap kelas meeting kan. Nah di kampus lagi, di sekolah gue itu ngadain kelas meeting futsal, basket, dan ada karate. Seneng nggak ada karate pas kelas meeting? Seneng dong. Buat apa? Buat apa ya? Buat diliatin coy. Apa ya namanya? Tebar pesona. Itu bahasa jadul banget ya. Show off lah, show off ke ya tahu lah SMA ngapain. Kerjanya cari pacar dong. Gitu. Jadi setelah gua tanding nih, menang dong, juara 1, jelas dong. Lawan gua sabuk hijau. Dan gua udah sabuk hitam waktu itu. Dan terus ada nih adik kelas gua karate juga, namanya Ade. Dan si Ade ini punya temen dan dia datang, bang, weh, ada yang suka malu tuh, kemana? Gue bilang gitu, yang mana? Gitu kan, berhasil juga nih gue. Ada yang, oh itu orangnya, oh itu, udah gitu doang. Nggak kenalan, nggak apa, cuma, oh itu, gitu doang. Nggak lucu ya? Kalau nggak lucu nggak apa-apa, tapi tolong ya di subscribe nih channel kita nih. Nih yang tombol merah di mana ya? Oh di sini tombol merah, nih. Nggak kelihatan kata produser, nih tombol merah nih. Oke, kalau nggak lucu tapi nggak apa-apa, nih ini subscribe biar gua lucu. Tapi pas perpisahan kan ada buku ini ya, buku tahunan kalau sekolah atau SMA kan, ya kan. Nah itu ada dari kelas mana, bukan kelas 3, 2 tuh ya, 3/2 IPS. Ada nama foto gua dan gua dapet status apa ya? Lupa lagi. Dan gue dapet status apa? Tersporty dong. Di kelas gue. Karena gue karate, jadi gue dikenal tersporty. Padahal yang olahraga lain ada, yang jago basket ada, yang jago futsal ada. Tapi kenapa karate? Karena mungkin gue sendiri kali di kelas gue dulu yang karate. Mungkin iya. Oke, udah selesai lah di satu sekolah. Nah ya udah tuh, habis sekolah kita kuliah dong. Masih tujuannya adalah kuliah dan kerja. Tapi gue karena mau kuliah. Kenapa? Karena ntar ujungnya kerja juga. Nah, jadi gue datang di kampus ke kampus di Jakarta Selatan, namanya Universitas Budi Luhur. Oke, gue waktu itu datang sama bokap gue, terus datang ke informasi, minta formulir, gue isi. Terus gue kasih dong formulirnya. Nah udah tuh, terus bokap gue bilang, dia nanya ke bagian informasi, Bu, di sini ada beasiswa nggak ya? Beasiswa apa Pak? Kata ibunya gitu kan. Beasiswa karate. Oh ada karate di sini, baru aja mau dibikin gini, ada karate di sini. Nah di tahun gua masuk tahun 2008. Nah itu pertama kali karate ada di Budi Luhur. Tepuk tangan buat Budi Luhur dong, bukan buat gua. Oke, terus terus kata informasi ada kan, bagian informasi ada. Oh ada Pak, nanti saya tanyakan ya ke atasan saya gitu. Namanya Pak Bruri.
Bu produser tahu Pak Bruri nggak? Tahu dong. Oh tahu pastinya. Pak Bruri itu di bagian inilah penerimaan mahasiswa baru. Jadi gua pulang tuh kan nungguin hasil lah, nungguin berita. Nah, setelah itu gue ditelepon yang suruh datang lagi ke Budi Luhur sama bokap. Ditelepon tuh dia informasinya bilang bawa medali ya sama piagam kalau ada. Terus gue ada banyak. Nanti gue tunjukin ya. Ini cuma sebagian kecil dari medali-medali gue nih. Ini semenjak gue nikah kan. Medali gue cuma segini. 1, 2, 3, 4 mana ya? Terus sisanya pas gue sekolah itu ada di rumah orang tua gue. Nanti kalau gue main ke sana deh gue tunjukin deh. Balik tuh di topik, gue dipanggil tuh kan. Nikah datang lagi ya ke Budi Luhur karena Pak Bruri ingin bertemu gitu katanya. Baku banget bahasanya. Jadi pas gitu terus ketemu Pak Bruri lah, ditanya-tanya karatenya dari kapan, terus cabuk apa, terus pengalamannya apa aja, pengalaman tandingnya. Ya udah tuh gue kasih aja piagam, medali. Nggak gue kasih sih, gue kasih lihat tadi balikin ke gue jadi gitu. Dan di saat itu Pak Bruri bilang, oh kebetulan tahun ini akan ada UKM, unit kegiatan mahasiswa UKM karate, dan kamu nanti dengan satu lagi orang calon mahasiswa nanti akan mendirikan karate. Begitu ceritanya. Sekarang di Budi Luhur itu karate udah berkembang banget, UKM lain juga berkembang banget. Dan di Budi Luhur ini, dan di kampus Budi Luhur ini sangat care lah gitu, perhatian dengan atlet-atlet maupun karate maupun basket, banyak lah UKM lain. Jadinya kalian juga berkesempatan untuk menjadi mahasiswa Budi Luhur lewat jalur beasiswa kalau kalian memiliki keterampilan atau kemampuan di bidang beasiswa, di bidang akademik dan non akademik. Akademik itu ini pinter kan, non akademik itu ada olahraga, ada seni, udah olahraga ke seni. Oh iya, Budi Luhur, Universitas Budi Luhur. Terima kasih. Saya sudah diberikan beasiswa full dari awal sampai akhir. Wow. Hebat banget kan Budi Luhur. Bangga banget sama Budi Luhur karena terus mensupport atlet-atlet yang ada di Budi Luhur, mahasiswa Budi Luhur. Gitu. Dan gimana sih caranya? Caranya tinggal datang aja. Tadi yang kayak gue bilang, datang ke informasi, isi formulir dan bilang kalian sebelum isi formulir kalian bilang saya mau mendaftar untuk beasiswa, boleh. Beasiswanya apa? Ntar ditanya tuh akademik apa non akademik. Nah kalau kalian punya kecerdasan sih, nah itu kalian di akademik. Kalau yang kayak saya yang nggak pintar-pintar banget nih karena karate mulu nih, nah itu bisa non akademik. Karena pintar kalian di karate, kalian bisa membanggakan nama karate Budi Luhur dan Universitas Budi Luhur tentunya. Kayak apa ya? Kita ajang promosi lah gitu. Ajang promosi Universitas Budi Luhur. Oke, tadi kan sampai mana ya? Sampai kalian kalau mau daftar jadi beasiswa, jadi beasiswa. Jadi kalian nggak harus sih. Jadi kalian ke informasi, tanya-tanya tentang beasiswa di Budi Luhur itu ada apa aja. Dan kalau ada di kalian kriteria itu, langsung bilang, oh saya punya prestasi di bidang ini. Gitu, kalian bicaralah ke informasinya, nanti informasinya akan memberikan informasi dari bagian informasi. Nganner bagian informasi akan menelpon kalian. Nanti dilihatlah ada kualifikasi tertentu, nanti kalian ditelepon, kalian masuk, berhasil menjadi beasiswa. Enggak sih, belum jadi mahasiswa. Nanti kalian harus bertemu dengan bukan pembina sih, pengurus UKM karate di Budi Luhur, namanya Budi Luhur Karate Club. Budi Luhur Karate Club. Gitu. Nanti kalian bakal diseleksi, di sana diambil nilai keterampilan kalian. Enggak, ini bukan Budi Luhur Karate Club.
budi luhur karate club aja ya. Kalian bisa basket, futsal, banyak yang lainnya. Nanti kalian bertemu dengan pengurusnya, kalian diseleksi. Kalau gue kan diseleksi, enggak sih, kalau gue nggak diseleksi dong, karena gue angkatan pertama. Terus nanti kalau misalnya angkatan selanjutnya nanti diseleksi. Kayak gue kemarin ngeliat seleksi untuk penerimaan beasiswa baru di karate. Kemarin ada 3 orang, udah semuanya bagus-bagus dong. Nanti itu akan penilaiannya ada lah gitu. Nanti di beasiswa itu ada grade-nya nih, ada grade A, grade B, grade C. Grade C ada nggak ya? Kalau gue taunya grade A sama grade B. Kalau grade A itu, kamu tahu nggak grade A apa aja benefitnya nih? Grade A itu lu bakal dibiayai, nggak dibiayai sih. Jadi kuliah gratis aja deh, gratis banget kuliahnya. Cuma biaya pendaftaran doang yang harus dibayar per semesternya. Kalau gue dulu pendaftaran itu biayanya 200.000 kalau nggak salah sih. Murah kan? Kuliah 200.000 semester ya, satu semesternya gitu. Terus kalian cuma bayar uang untuk pendaftaran. KKP bayar nggak ya? Enggak deh kayaknya deh. Bayar skripsi itu aja sih kalau gua dulu gitu. Grade A tuh ya, dijamin uang gedung, uang SKS, uang yang lain, kegiatan yang lain itu free, gratis, asli gratis banget. Cuma tadi yang bayar itu doang biaya pendaftaran per semester. Kalau grade B, kemarin gue dapat informasinya sekarang di budi luhur itu kalau nggak salah ya, kalau salah maaf nih. 80% kalian akan didiskon kalian deh. Biaya kuliah yang kalian terima akan didiskon. Biaya kuliah yang akan kamu bayarkan itu didiskon 80%. Gimana? 80% kan? Bantu orang tua banget ya? Pasti bantu orang tua banget. Apalagi yang grade A, grade B sama aja, orang tua pasti bahagia banget, bangga banget. Karena kalian hitungannya udah membantu ekonomi keluarga. Walaupun kalian nggak kerja, tapi biaya pendidikan kamu itu rendah atau digratiskan gitu. Jadi keluarga tuh bokap nyokap, uang pendidikan, gitu kan. Uang pendidikan kuliah itu mahal, benar. Jadi kalau kalian punya keterampilan, punya kemauan di bidang itu fokus aja dulu, terus kamu udah tuh, lu latihan, lu tanding, lu berprestasi, lu bawa semua hasil prestasi lu, medali, piagam ke sekolah. Sekarang kalau nggak salah sekolah juga nerima atlet-atlet berprestasi. Karena kenapa? Karena di Indonesia mengadakan tiap tahunnya itu O2SN. O2SN itu panjangan apa ya? Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional gitu. Kalau salah dikoreksi ya tolong. Jadi benefit yang kalian terima dari apa yang kalian jerih payahkan, yang kalian tenaga yang kalian keluarkan, keringat yang kalian kucurkan, asik bahasanya kucurkan. Yakinlah bahwa itu bermanfaat untuk masa depan. Betul. Itu pasti berguna untuk masa depan lu. Ini dong. Oh iya nih, gue punya cerita nih, karena sorry ya, ini loncat-loncat nih bahasnya. Dulu gue pernah ya, mau keluar gitu dari karate kan, karena kan monoton banget kan gerakannya itu aja, terus tanding gak pernah menang lagi, malu-maluin aja. Nah, gue pernah datang ke bokap gue, terus gue bilang, "Bah, mau berhenti karate ya," gitu. "Kenapa?" Capek alasannya dia. Terus dia bilang, "Oh ya udah, tapi uang sekolah bayar sendiri." Ujungnya gue disuruh bayar uang sekolah sendiri. Itu ancaman yang paling, nggak bisa deh kalau gitu. Gue berhenti karate, udah jauh juga kan dari kelas 3 SD. Itu gue SMP atau SMA ya gue minta keluar tuh, karena ya pengen main aja. Karena teman-teman gue kan main tuh banyak kan gue kurang main dong, latihan mulu gitu kan. Weekday gue sekolah, weekend gue latihan. Walau di weekday itu gue punya jadwal latihan hari Rabu, udah sekolah, terus gue pulang sampai rumah siap-siap sampai rumah buat
pergi lagi latihan, capek beneran. Tapi capek itu yang tadi gue bilang ada hasilnya, dan itu adalah tujuan dari orang tua lu untuk lu bilang lu mau ini, mau masuk sini, mau latihan apa, disuruh tanggung jawab, harus tanggung jawab. Karena orang tua tahu lah ya, mungkin nanti kedepannya kalian akan dimudahkan lah kuliahnya, dimudahkan kerjanya gitu. Kayak gue nih, gue masuk perusahaan yang yang rajin mengadakan pekan olahraga dan seni tiap tahunnya. Di situ ada karate, ada banyak-banyak olahraga juga dan kesenian, dan zumba gitu. Nah, karena perusahaan ini peduli dengan karate, jadi gue ikutlah tanding karate di sana, bawa nama direktorat, bawa nama grup, dan gue alhamdulillahnya dapat medali di sana. Dan hasilnya apa? Hasilnya di grup kalian akan dapat penilaian akhir tahun. Nanti bonusnya gede dong. Gak percaya? Percaya dah, gue ngerasain soalnya. Dan tiap tahunnya kan pasti ada year end party, asik, year end party kan. Nah, di situ gue pernah dapat penghargaan pegawai tahun 2020. Pada tahun 2020 pegawai yang bernama ini itu dapat predikat terjago. Padahal gue karate, yang lain juga jago, futsal jago, yang lain gue juga jago karate. Tapi karena gue berprestasi, karena teman-teman gue yang jago-jago ini nggak ikut pertandingan sih, tapi nggak menghasilkan juara, nggak menghasilkan medali. Karena alhamdulillah gue dapat medali, jadinya gue yang diapresiasi gitu. Dan di keluarga gue itu, orang tua gue itu nggak berprofesi sebagai atlet, tapi kenapa keras banget gitu, nyuruh anak-anaknya latihan, kalau tanding kalah didemin. Enak gak tuh? Kalau tanding nih capek, kalah, malu, didemin 3 tuh nyeseknya gitu kan. Gue pernah tuh, adek gue juara 1, juara mulu, gue pulang gak bawa medali. Sedih ya? Sedihnya kenapa? Adek gue dapat sepatu, gue enggak. Berapa saudara, Pak? Gue berlima bersaudara. 5 bersaudara ini, gue, adik gue yang pertama, adik gue yang kedua ini karate. Sebenarnya 5 bersaudara ini sih karate sih, tapi yang fokus banget karena bokap gue udah tua kali ya, jadi adik keempat kelima ini udah males sekali diantarin karate. Lu bayangin ya, dulu gue latihan sama adik gue itu diantarin bokap gue naik motor F1 ZR, ditampung 4 orang, adik gue yang kedua, bokap gue, adik gue yang pertama, dan gue paling belakang. Gue nggak kedapetan jok, gue dapet behel loh, yang besi, sakit banget cek, parah banget. Itu perjuangan tuh namanya, niat banget bokap gue buat nganterin gitu. Tapi yang keempat sama kelima ini, ada keempat kelima, kenapa? Karena udah capek, dan kakak-kakaknya juga gak mau nganterin. Parah ya, aduh. Kenapa gak mau nganterin? Karena kita inget tuh capeknya kayak apa, kalau nggak mau latihan diapain gitu. Gue pernah nggak latihan ya, diapain ya? Nggak diapa-apain sih, dimarahin doang. Oh iya, ini ada cerita lucu lagi nih. Nggak lucu sih, gue bilang lucu mulu, nggak tahu lucu apa enggak. Jadi kan karate ini udah kayak sekolah kuliah ya gitu ya, rutin gitu, seminggu 3 kali, Rabu, Sabtu, Minggu, Rabu, Sabtu, Minggu, Rabu, Sabtu, Minggu, Rabu, Sabtu, Minggu, gitu aja terus. Pernah bolos gak sih? Pernah dong bolos. Jadi gue pernah bolos sama adik gue yang pertama nih ke Cilandak Mall. Dulu namanya Cilandak Mall ya, sekarang jadi Carrefour Cilandak. Gue pernah di situ, kayaknya udah bosen banget, suntuk banget, udah aduh capek lah gitu, ya udah. Dan gue sebagai abang tertua, gue bilang, coy, cabut ya. cabut ke Cilandak Mall. Di Cilandak Mall itu, sebelumnya nyokap gua kan ini ya, teliti banget orangnya tuh, telaten banget gitu.
pernah gue ketemuin baju karate gue itu masih bersih, dan mereka tahu, orang tua gue tahunya gue latihan tapi kok baju gue bersih, nggak ada bau keringet, nggak kotor di leher, daki gitu. Dan ditanya, nih kenapa nih kok nggak kotor baju latihan kalian latihan nggak? Latihan kok nggak, bohong gitu. Dan ketahuan lah cabut. Terus untuk kedua kalinya belajar dari pengalaman, kita cabut lagi ke Cilandak Mall, bawa baju karate, masuk ke toilet, kita jogging di dalam toilet coy. Jogging sampai keringetan nih biar dapat keringet nih. Terus leher tuh dakinya kita gini-giniin, itu udah kerasa udah kotor, udah bau keringet, udah kita pulang waktu. Dan ketahuan juga. Aduh, jangan ditiru ya. Cabut-cabut ini jangan ditiru. Saya salah gitu, saya nggak cabut, makanya saya nggak jadi pelatnas. Karena saya cabut. Oh iya, tadi ngalor ngidul lah gitu. Jadi adik gue pertama, adik gue ketiga beasiswa di Budi Luhur. Terima kasih adik Luhur. Adik saya pertama, adik saya kedua beasiswa di Budi Luhur. Seseneng apa? Orang tua saya seneng banget. Anaknya yang pertama, kedua, ketiga beasiswa semuanya. Senengnya kenapa? Seneng lah jadi payahnya buat support anaknya latihan, marah-marahin anaknya latihan, nganterin anaknya tanding, sampai minjem mobil buat anaknya tanding. Itu nggak sia-sia, karena anaknya berhasil meringankan beban orang tua. Gimana gak seneng anak tiga-tiganya beasiswa, paling cuma 200.000, 400.000, 400, ya segitu lah. Kurang dari sejuta lah satu semester. Bagi orang tua nih ya, so-so tua nih. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu muda yang udah punya anak, kalian arahin deh anak kalian. Nggak diarahin sih, jadi kalau misalnya anak kalian suka di bidang apa, selama itu baik, selama itu berguna, kalian arahin nih, fokus, support apa? Support lah, support hidupnya, support vitaminnya, support perlengkapannya, support lah. Kenapa saya bilang support? Saya lagi, karena kenapa gue bilang support? Karena anak kalian akan membuat bangga kalian. Asik. Tahu ya, bapak gue bangga ya? Bangga kali lah. Masa nggak bangga anaknya tiga-tiganya beasiswa? Nggak pak? Ya mah, bangga mah. Anaknya beasiswa kan tiga-tiganya, pasti bangga lah mama. Nggak mungkin enggak. Pede banget ya. Jadi kalau kalian bekerja di perusahaan yang apa ya, yang ada karatenya yang ada olahraganya dan mensejahterakan atletnya, ajak dong gitu. Oke cuy, segitu aja dulu ya. Ntar ada lagi nggak? Ada, kalau lu tanya-tanya tuh. Kalau ada pertanyaan, komen-komen. Kalau ada pernyataan, bang, kok lu hitam sih? Gitu, nggak apa-apa, komen aja. Bang, kok lu ngomongnya kaku sih? Komen aja, biar masukan bagi gua sama bagi tim kita, itu biar bisa menampilkan, menyajikan video yang lebih baik lagi. Oke, sebelum gua tutup nih ya, ada tambahan lagi. Nanti di program gua Adang Hitam ini, gua bakal share materi-materi gua latihan, serangan-serangan main yang bisa mengumpulkan poin gitu. Nanti ada, tenang aja. Nanti kita belajar kihon, kumite. Kok kata nggak ada bang? Saya nggak hafal kata soalnya. Nanti cobalah saya undang teman saya yang atlet kata untuk demonstrasi memperagakan kata di video selanjutnya. Oke, thank you yang udah nonton, thank you yang udah komen, thank you yang udah subscribe, thank you yang udah like. Untuk selanjutnya, support terus channel kita DR Entertainment dengan menonton video-video yang lain yang ada linknya di sini nih di atas. Klik, tonton, siapa tahu rezeki buat kita kan. Terus pahala buat kalian, pahala nggak sih? Pahala kayaknya ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya di DR Entertainment. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.